Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Soraya Arifin. Selamat siang pemirsa, selamat siang teman-teman yang saya kasih dan banggakan. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai ujian praktikum tentang media refrakta, visual pathway, dan juga bagaimana kita bisa melihat. Berikut lampiran dari PowerPoint saya. Jadi pertama itu saya akan menjelaskan mengenai visual pathway. Capaian pembelajaran yang ada dua, yaitu menjelaskan anatomi komponen-komponen visual pathway, pengaturan serat retina di jalur penglihatan. Anatomi komponen visual pathway. Berikut gambarnya. Self optik, berikut gambarnya. Intraocular part atau optic papilla or optic disc. Infraorbital part, anterior terpisah dari otot ekstraokular oleh lemak orbita. Posterior annulus sin. Lateral ganglion ciliar cabang N3 and nasociliar plexus symphatis nervus abducens. Arteri ophthalmica and nasociliar vein ophthalmica superior. Intracranial part, berada di atas sinus cavernosa. Chiasma opticum terbentuk tepat di atas sela, tertutupi hanya oleh lapisan pipa meter dari selubung otak. Klasma opticum, serat dari nasal menyilang, serat temporal tidak menyilang. Tractus opticum, pita silinder yang datar yang berjalan posterolateral dari chiasma opticum. Setiap tractus terdiri dari serat temporal yang tidak menyilang dan serat nasal yang menyilang. Lateral geniculate body, akson dari sel ganglion retina bersinaps dengan dendrit dari sel LGB. Radiasi optik, lobes Meyers atau serat retina inferior, melewati lobus temporal yang melingkari tonjolan dari ventricle. Lateral lobe barums serat retina superior, langsung ke posterior melewati lobus parietal, kapsul interma, dan berada di atas korteks visual. Korteks visual, tempat di mana dua titik retina korespondensi bertemu. Korteks visual kanan menerima impuls setengah bagian kiri lapang pandangan. Korteks visual kiri menerima impuls dari setengah bagian kanan lapang pandangan. Pengaturan serat retina di jalur penglihatan. Retina, berikut gambarnya teman-teman. Papil nervus optik, serat perifer berada di sebelah dalam retina. Superficial di nervus optik, serat yang dekat dengan papil. Superficial di retina berada di tengah nervus optik. Optik chiasma, berikut gambarnya teman-teman. Tractus optik, serat makula atau menyilang dan tidak menyilang, menempati dorsolateral aspek tractus optik. Serat retina perifer atas atau menyilang dan tidak menyilang, berada di medial. Serat retina perifer bagian bawah. Lateral geniculate body, serat makula 2/3 posterior LGB. Serat retina bagian atas, sebagian bagian medial anterior 1/3 LGB. Serat retina bagian bawah. Radiasi optik, serat retina inferior bagian bawah radiasi optik. Serat retina superior bagian atas radiasi optik. Korteks visual atau retina korteks, makula posterior, retina perifer anterior, retina atas di atas sulcus calcarina. Retina bawah di bawah sulcus calcarina. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai media refrakta. Media refraksi anatomi media refraksi mata adalah perubahan mata jalannya cahaya yang diakibatkan oleh media refrakta mata.
Alat-alat refraksi mata terdiri dari permukaan kornea, humor akus, permukaan anterior, dan posterior lensa badan kaca. Kornea adalah jaringan transparan yang ukuran dan strukturnya sebanding dengan kristal sebuah jam tangan kecil. Kornea ini disisipkan ke sklera di limbus. Lekuk melingkar pada persambungan ini disebut sulcus scleralis. Kornea dewasa rata-rata mempunyai tebal 0,54 mm di tengah, sekitar 0,65 mm di tepi, dan diameternya sekitar 11,5 mm. Dari anterior ke posterior, kornea mempunyai 5 lapisan yang berbeda-beda. Lapisan epitel, lapisan Bowman, stroma, membran descremate, dan lapisan endotel. Berikutnya humor akus. Humor akus diproduksi oleh badan ciliaris. Setelah memasuki kamera okuli posterior, humor akus melalui pupil dan masuk ke kamera okuli anterior dan kemudian ke perifer menuju ke sudut kamera okuli anterior. 5,15 humor akus difiltrasi dari darah, dimodifikasi komposisinya, baru disekresikan oleh badan ciliaris di kamera okuli posterior. Yang berikutnya adalah lensa. Lensa adalah struktur bikonveks, avaskular, tak berwarna dan hampir transparan sempurna. Tebalnya sekitar 4 mm dan diameternya 9 mm. Lensa digantung di belakang iris oleh saunula yang menghubungkannya dengan badan ciliare. Berikutnya yaitu vitreus. Vitreus adalah suatu badan gelatin yang jernih dan avaskular yang membentuk 2/3 dari volume dan berat mata. Vitreus mengisi ruangan yang dibatasi oleh lensa, retina, dan diskus optikus. Permukaan luar vitreus membran hyaloid normalnya berkontrak dengan struktur-struktur berikut: kapsula, lensa posterior, serat-serat sonula, pars plana, lapisan epitel, retina, dan caput nervi optiki. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita bisa melihat. Oh maaf, saya ada salah penulisan. Bila pembiasan cahaya membentuk bayangan yang pada mata sama dengan panjang aksial bola mata, kita akan melihat dengan jelas tanpa bantuan kacamata. Bila pembiasan cahaya membentuk bayangan pada mata lebih pendek dari panjang aksial bola mata, kita akan melihat buram, disebut rabun jauh atau yaitu disebut juga miopia, dan butuh bantuan kacamata lensa cekung atau minus agar melihat benda dengan jelas. Bila pembiasan cahaya membentuk bayangan pada mata lebih panjang dari panjang aksial bola mata, kita akan melihat buram, disebut rabun dekat atau hipermetropia, dan butuh bantuan kacamata lensa cembung atau plus agar melihat benda dekat dengan jelas. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh.